masih bergulir ya, Gloria. Ini mengenai ijazah palsunya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana Polda Metro Jaya memeriksa 29 saksi terkait dengan tudingan ijazah palsu. Di mana penyelidik Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait dengan video yang diajukan sebagai barang bukti. Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman serta penyelidikan tudingan ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan saat ini ada 29 saksi yang telah dimintai keterangan. Dan selain memeriksa saksi, pemirsa, polisi juga telah berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait dengan barang bukti video untuk penilaian kebenaran sebagai bagian dari produk jurnalistik. Polda Metro Jaya juga memastikan kasus laporan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini tetap berjalan. Kita akan simak pernyataan dari Kombes Adi Arisyam selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya berikut ini. Penyelidik akan mengambil keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemudian penyelidik juga telah berkoordinasi dan meminta keterangan Dewan Pers ya terkait beberapa video yang diajukan sebagai bukti untuk dilakukan pendalaman. Apakah video tersebut merupakan produk jurnalistik atau bukan? Kemarin 29 ya, 29. Ini masih proses ini dulu. Dan sementara itu, pemirsa, setelah Bareskrim Polri tidak menemukan adanya unsur pidana dari laporan dugaan kepemilikan ijazah palsu milik Jokowi, Dikrimum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia memastikan tidak akan ada pihak yang mengintervensi. Nah, berikut ini mari kita simak pernyataan langsung dari Brigjen Pol Juhandani Raharjo, Dirtipidum Bareskrim Polri. Sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa, ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan kita pada masyarakat, tetap kita penuhi semua. Ya, jadi Gemma dan juga pemirsa, kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya karena dari Bareskrim bilang katanya masih akan ada pemeriksaan selanjutnya ya. Oke, semoga tidak ada publik juga yang menyimpulkan terlalu dini ya. Betul. Untuk urus ini. Tapi ini juga ada yang dini nih, karena ada pernikahan dini yang publik. Wow. Ini dihebohkan juga karena ada video viral pernikahan anak di bawah umur di Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kita akan simak sebentar videonya. Ini kayak lagu pernikahan ini, ya nggak sih Gemma? Iya, tapi sayangnya ini miris ya, Iya, betul. Gloria, karena video pernikahan antara pelajar SMP dan SMK ini beredar luas di dunia maya. Adapun pengantin perempuan ini menjadi perhatian publik karena usianya ini masih belum cukup umur atau masih di bangku kelas SMP. Gloria atau SMP? Masih SMP. Ngapain dulu? Kayaknya nggak kepikiran deh nikah itu masih lama banget gitu ya. Nah, ini juga Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Mataram melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah. Pihak yang dilaporkan adalah seluruh pihak yang terlibat aktif dalam proses perkawinan anak tersebut, yaitu khususnya orang tua dan juga penghulu. Diketahui pemirsa, pernikahan tersebut sempat dicegah oleh pemerintah desa setempat, namun kedua belah pihak bersikukuh menikahkan anak mereka tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Nusa Tenggara Barat pun melaporkan pernikahan anak tersebut ke Polres Lombok Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.